harus bisa menangkap bakat minat siswa itu kemana. Jadi kepiawaian guru menangkap bakat minat siswa itu untuk pelajaran-pelajaran tertentu, bisa menyalurkan bakat-bakat positif untuk jurnalistik ya, dalam hal penyiar TV segala macam ya, karena dunia di masa depan ini sangat luas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sempati, kembali lagi nih di podcast Sempati SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Bersama dengan saya Asyifa Melidia, siswi SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dan mungkin dari teman-teman udah ada yang kenal sama bapak ini, karena bapak ini baru dilantik sebagai orang penting gitu. Pak. Nah, kalau gitu Syifa bocorin nama bapak itu, maaf kalau salah ya Pak, DRS Bardius MM. Benar Pak? Oke. Nah, kalau gitu kan Bapak baru dilantik ya sebagai Kepala Dinas Provinsi. Nah, selamat ya Bapak sebelumnya. Oh, Bapak jangan tegang tuh Pak. Syifa jadi tegang juga. Nah, sebelumnya Syifa mau tanya gitu kan, seputar pengalaman Bapak gitu. Apakah Bapak dulu udah pernah menjabat juga sebagai Kepala Dinas, atau sebelumnya Bapak sebagai apa menjabatnya Pak? Ya. Sebelum dilantik jadi Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, itu menjadi Kepala BPBD Kota Padang ya, selama 2 tahun lebih. Sebelumnya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang selama 3 tahun, dan Kepala Bidang itu 2 tahun. Sebelumnya lagi Kepala Sekolah yang terakhir di SMA 1 Padang. Dan 5 sekolah itu selama 9 tahun. Jadi Kepala Sekolah di Padang Priaman dan Kota Padang. Berarti Bapak juga udah banyak juga ya menjabat-jabat yang tinggi-tinggi gitu. Nah, kalau gitu kan Bapak baru dilantik ya. Jadi juga penasaran karena ada kurikulum baru katanya Pak. Ada namanya Merdeka Belajar ya Pak. Nah, kalau Syifa boleh tahu itu apa ya Pak? Karena di masa Syifa belum ada kayaknya Pak. Ya, ini kurikulum Merdeka Belajar ini kan berdasarkan asumsi ya, bahwa manusia itu harus diberikan kemerdekaan, termasuk kemerdekaan belajar, kemerdekaan mempelajari apa yang dia minati. Di kurikulum itu berorientasi kepada minat dan bakat siswa, bukan dipaksakan dari luar. Mereka itu harus memilih jurusan ini, harus mempelajari ini, harus mempelajari itu segala macam. Tetapi guru sebagai pemimpin pembelajaran merdeka di sekolah itu, dan kepala sekolah sebagai pemimpin institusi ya, yang menyemaikan pembelajaran merdeka, itu harus bisa menangkap bakat minat siswa itu kemana. Jadi kepiawaian guru menangkap bakat minat siswa itu untuk pelajaran-pelajaran tertentu atau ekstrakurikuler tertentu yang dia minati, itu akan menentukan keberhasilan dari program Merdeka Belajar yang dalam konsep kurikulum disebut dengan kurikulum merdeka. Gitu. Oh begitu ya Pak. Kalau boleh tahu sistemnya itu bagaimana ya Pak? Ya, sistemnya tetap klasikal ya, tetapi pembelajaran yang akan dipilih oleh siswa itu bukan dipaket-paketkan seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi berdasarkan minat dan bakat siswa, dia milih pelajaran yang dia sukai. Gitu. Jadi kurikulum itu berdasarkan minat dan bakat siswa, bukan pemaksaan dari luar. Anak harus belajar ini, itu harus belajar ini, itu segala macam. Tapi dia memilih sendiri pelajaran yang akan dia ikuti. Berarti emang beda banget ya Pak sama kurikulum yang sebelumnya. Nah, kalau boleh tahu udah jalan apa belum Pak? Ya, ini sudah jalan untuk tahap 1 di Sumatera Barat. Itu ada 10 SMA. Nah, di Agam ada SMA 1 di Tangkamang ya, yang sudah menjalankan itu. Kemudian beberapa sekolah di Kota Padang dan di tempat lain di Sumatera Barat. Ya, kalau SMK namanya Sekolah Pusat Keunggulan. Kalau di SMA Sekolah Penggerak. Ini tahap berikutnya sudah berkembang lagi, sudah makin banyak ya sekolah yang
melakukan yang akan melakukan. Dan tahun pelajaran 2022-2023 saya itu mendorong semua sekolah itu mengadopsi kurikulum merdeka. Walaupun belum di-SK-kan secara nasional, tapi belum ditunjuk ya, tapi substansinya ya, bisa melaksanakan kurikulum merdeka. Yang penting kita kan substansinya, bukan merek-mereknya, tetapi substansinya, sehingga percepatan dari Merdeka Belajar ini bukan tergantung kepada sekolah yang sudah lulus ya seleksi sekolah penggerak, tetapi sekolah-sekolah lain yang tidak lulus seleksi dan belum mengikuti seleksi itu, dan guru-gurunya sudah ada guru penggerak ya. Ini kita dorong untuk ikut dalam kurikulum Merdeka Belajar nanti di tahun 2022-2023 ini. Berarti untuk sekolah penggerak sendiri ada kriteria tertentu ya Pak? Ya. Harus diseleksi dulu gitu. Seleksi. Dan kira-kira SMA 4 masuk nggak nih Pak? Ya, SMA 4 tahun ini guru-gurunya sudah diseleksi, sudah lulus 15 ya, guru penggerak. Kemudian guru praktek juga sudah ada ya, guru, dan ada persyaratan lain yang harus diikuti ya. Selain guru juga kepala sekolah ya, terus usia tugasnya masih 5 tahun lagi. Artinya kalau kurang dari 5 tahun itu memang belum bisa. Jadi mandiri saja. Jadi kita mandiri dalam sekolah penggerak. Oke, dan semoga ya juga SMA 4 sebagai selanjutnya ya Pak bisa menerima sekolah penggerak juga. Dan tentunya pastinya Syifa juga mendoakan untuk kurikulum ini maju, untuk semua sekolah bisa merasakan gitu, bisa mencoba. Ya, semua sekolah harus orientasi ke arah itu. Artinya kita Sumatera Barat harus tercatat secara nasional provinsi yang sangat respon terhadap inovasi dari kurikulum ini menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Kita harus Sumatera Barat harus menjadi pelopor ya. Pelopor itu dalam bentuk banyak sekolah kita yang melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Oke, siap Pak. Dan semoga berhasil ya Pak kurikulumnya. Dan mungkin kalau dilihat Bapak karena sibuk juga ya mungkin kita nggak bisa lama-lama ya Pak. Maaf ya Pak. Dan untuk mengakhiri acara kita hari ini, ada nggak Bapak kata-kata motivasi untuk teman-teman sahabat simpati di luar sana? Ya, kepada teman-teman sahabat simpati ya yang di SMA 4 dan sekitarnya, ya kembangkan terus bakat-bakat positifnya. Saya lihat dari paparan kepala sekolah tadi, banyak kegiatan-kegiatan di sekolah ini, dan prestasinya di bidang olahraga juga kemarin dapat medali emas ya. Dan pustakanya luar biasa, itu saya tengok dari luar walaupun belum masuk ya karena waktu kepepet ya. Jadi pustakanya juga sudah akreditasi A ya. Ini pustaka dan laboratorium itu adalah nyawa sekolah ya. Sekolah yang bagus itu pustakanya yang tertata dengan baik, yang termanage dengan baik, juga laboratoriumnya. Dan kemudian lingkungan sekolah yang bagus, yang asri, hijau, ini adalah potensi luar biasa ya. SMA 4 ini punya prospek yang luar biasa berkembang ke depannya, karena siswanya juga kreatif seperti Asifa ya. Ada broadcastnya sini, ada eskul lain yang sangat inovatif ya. Ada TV apa namanya? Simpati TV. Simpati TV ya. Simpati TV ya. Dan juga guru-guru pembimbingnya pasti sangat kreatif. Jadi guru kreatif, siswa kreatif, kepala sekolah juga kreatif, didukung oleh komite sekolah, tempat sekolah, di lokasinya yang sangat sejuk ya, jauh dari kemisingan. Ini adalah posisi luar biasa yang sangat mendukung SMA 4 Bukit Tinggi ini untuk berkembang dan maju di masa-masa depannya di tingkat Sumatera Barat ya. Dan itu akan kita lihat nanti berapa persentase siswa kita diterima di perguruan tinggi. Jadi karena memang SMA ini jodohnya adalah perguruan tinggi. Iya, Pak. Ya. Perguruan tinggi yang terakreditasi, boleh swasta, boleh negeri. Dan sekarang perguruan tinggi itu akreditasinya yang dihitung. Ya. Artinya sudah ada penyamarataan gitu, bukan orientasi negeri saja. Jadi itu mungkin yang disampaikan. Berbahagia berkunjung ke SMA 4 Bukit Tinggi, bertemu dengan siswa yang kreatif, Asifa dan teman-teman yang luar biasa, yang kembang selalu kreativitas ya. Mungkin di bidang lain segala macam kembangkan. Mungkin orang belum
bikin kita bikin. Kalau broadcast ini kan jarang-jarang. Iya. Ya, jadi ini bisa menyalurkan bakat-bakat positif untuk jurnalistik ya, dalam hal penyiar TV segala macam ya, karena dunia di masa depan ini sangat luas sekali. Yang bisa kita di dalamnya berinteraksi ya, dan bereksistensi di dalam, apakah menjadi ini menjadi itu sama aja. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih juga ya Pak udah mau diundang ke sini, dan semoga untuk SMA 4 serta sekolah-sekolah lain juga bisa lebih maju ke depannya dan pendidikan di Indonesia lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang udah menonton video kita hari ini, dan jangan lupa untuk menonton video kita yang akan datang. Pastinya bakal banyak banget video kita yang akan keluar. Dan jangan lupa untuk like, apalagi Pak, komen, and like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum, dadah.